Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Bagian yang lain dari penghuni sorga adalah setiap kita yang benar-benar dalam hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga kita bisa mengasihi sesama kita seperti halnya kita mengasihi diri kita masing-masing, saudaraku. Karena di sorga itu tidak ada kebencian. Saya ulang kembali, di sorga tidak ada kebencian. Tidak ada orang yang iri hati, tidak ada lagi dendam, dan tidak lagi semua hal tindakan kejahatan. Mengacu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas buat kita, jikalau seseorang berkata, jika Anda dan saya berkata bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau, aku sayang kepadamu, tetapi di balik itu dia benci dengan saudaranya, dia jengkel dengan saudaranya, bahkan dia mempunyai dendam untuk saudaranya itu, maka sesungguhnya orang-orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan tadi, dia seorang pendusta. Jadi dia seorang penipu, saudaraku. Dan barang siapa yang mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin, ya, karena barang siapa tidak. Artinya kalau kita tadi tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkinlah dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak nampak, nggak bisa kita lihat. Cuma dia hanya seorang pendusta, itu yang kita katakan. Bapak Ibu saya kasihi, ini peringatan yang keras buat kita bahwa sesungguhnya di sorga yang ada itu hanyalah kasih. Kasih, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi selama kita masih tinggal dalam muka bumi ini, mari kita mau peragakan kebenaran firman. Dasarkan hidup kita kepada dasar firman yang benar, bukan kepada pengertian kita sebagai manusia yang acap kali juga punya pikiran yang keliru, pikiran yang salah, bahkan pikiran yang melenceng dari kebenaran. Sebab itu seperti Alkitab katakan bahwa kalau engkau tidak mau dikatakan seorang pendusta atau penipu, jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, kita wajib mengasihi teman-teman kita, siapapun mereka. Sekalipun saya katakan mungkin teman kita itu menjengkelkan buat kita, ya, selalu meresahkan kita, selalu menyudutkan kita, dan selalu membuat mungkin saya katakan tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi sepanjang dia ada di lingkungan kita, di sekitar kita, anggaplah bahwa itu sebuah proses kita menajamkan, masing-masing kita dipertajam kembali supaya kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang penuh dengan kasih akan cocok tinggal di sorga. Saya ulang kembali, orang yang hidupnya penuh dengan cinta, mengampuni, memaafkan, memberi, ya, penuh dengan kasih. Kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Dia cocok, dia tepat sekali untuk tinggal di sorga, karena hidupnya sudah mencerminkan kehidupan sorga selama sepanjang dia ada di muka bumi ini. Jadi bumi adalah tempat di mana kita bisa memperagakan kasih Tuhan. Bumi tempat di mana kita bisa memperagakan nilai-nilai sorga yang saya katakan tadi. Kepada siapa? Kepada orang-orang di lingkungan kita, kepada teman-teman di sekitar Anda dan saya, kepada keluarga kita terlebih dahulu. Ciptakan sorga di tengah-tengah hidup kita. Ciptakan suasana sorga di tengah-tengah himpunan yang mungkin hari ini mulai rusak. Kasihnya mulai hilang, cintanya mulai hilang, ya, kesabarannya mulai hilang, bahkan juga mungkin pengampunannya mulai hilang. Tapi kita memperagakan nilai itu, karena itulah yang akan menjadi bagian buat kita sampai kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita berdoa. Tuhan tolong menjaga hati setiap kita supaya kita kedapatan tetap mengasihi siapapun orang di sekitar kita. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman. Kami percaya kepada Engkau. Kami diselamatkan karena kasih karunia. Kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tapi hari ini kami belajar juga mencintai, mengasihi teman-teman di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman kami, mengasihi sahabat-sahabat kami Tuhan di sekitar kami, mengasihi orang-orang yang kekurangan sekalipun, karena itulah yang Tuhan ajarkan buat kami.
Mari Bapa dalam sorga, tegur kami kalau kami salah, arahkan kami kalau kami keliru, bahwa kami semakin berjalan dalam kebenaran-Mu sampai benar-benar terang kemuliaan Tuhan nyata atas kami dan di dalam hidup kami. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin.